Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B, dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review dari dua pertandingan di English Premier League. Pertandingan pertama antara Manchester City versus Crystal Palace yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor 4-2, dan pertandingan kedua adalah antara Liverpool versus Bournemouth yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor telak 9-0. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Manchester City berada di peringkat nomor 2 dan Liverpool berada di peringkat nomor 8. Tapi uniknya teman-teman, selisih gol dari kedua tim ini sama, yakni plus 8, cuma memang bedanya City menang lebih banyak pertandingan dibandingkan Liverpool yang baru saja memenangi pertandingan pertama mereka di Premier League, dan juga Liverpool membuat rekor dengan kemenangan terbesar di English Premier League. Sebelumnya Liverpool kemenangan terbesarnya adalah lawan Crystal Palace dengan skor 7-0, tapi di pertandingan kemarin malam mereka bisa mencetak total 9 gol dan tidak kemasukan gol. Dan juga untuk pertama kalinya di era Premier League, Liverpool bisa menyelesaikan 45 menit babak pertama dengan unggul 5-0. Jadi luar biasa memang kemenangan dari Liverpool, meskipun ya kita tahu bahwa lawannya bukanlah tim yang kuat. Sedangkan bagi Manchester City kembali mereka melakukan comeback. Tampaknya City ini adalah king of comeback di English Premier League, karena sebelumnya juga lawan Newcastle mereka sudah tertinggal ya dengan skor 3-1, tapi mereka bisa comeback. Dan pemain yang mencetak gol lawan Newcastle, Silva dan juga Haaland, juga mencetak gol di pertandingan kemarin malam, dan juga Haaland mencetak hat-trick. Luar biasa nih teman-teman Haaland ya. Tampaknya dia sudah mulai tune in. Dan saya beberapa kali pernah menegaskan tentang Haaland bahwa dia adalah finisher. Jadi sebagai finisher dia memerlukan umpan-umpan manja. Dia memerlukan umpan-umpan yang terukur agar dia bisa melakukan penyelesaian akhir. Dan di pertandingan kemarin malam, para pemain City di babak kedua akhirnya bisa memberikan umpan-umpan matang ke Erling Haaland sehingga dia bisa mencetak hat-trick, dan hampir saja dia mencetak tambahan 1 gol. Seandainya Pep Guardiola tidak menarik dia keluar sebelum pertandingan berakhir, maka bukan tidak mungkin dia mencetak tambahan 1 gol lagi. Tapi ya kemenangan 4-2 juga sudah bagus bagi Manchester City yang di pertandingan sebelumnya bermain imbang dengan skor 3-3. Sebagian besar peluang dari Manchester City itu mereka ciptakan di babak kedua, sehingga memang terlihat permainan yang berbeda dari Manchester City dibandingkan babak pertama. Tampaknya ada perubahan pola permainan dari Manchester City di babak kedua yang memungkinkan mereka untuk mencetak total 4 gol. Dan itu tidak mudah teman-teman, mencetak 4 gol dalam tempo 45 menit lawan tim yang bermain ekstra defensif. Ini Palace ini taktiknya di bawah Patrick Vieira nih, ketika lawan tim-tim yang kuat selalu ekstra defensif. Di Anfield juga dia bermainnya ekstra defensif. Oke, mereka lolos dengan 1 poin, tapi lawan City agak sulit karena bangku cadangan City juga mewah. Pep Guardiola bisa saja memainkan pemain dari bangku cadangan yang bisa mengubah permainan dari Manchester City, dan itu yang terjadi di pertandingan kemarin malam. Sedangkan dari Liverpool sangat disayangkan bahwa Salah tidak bisa mencetak gol. Padahal total ada 9 gol loh yang dihasilkan Liverpool. Dan justru dia miss 3 kali chance dari dalam kotak penalti pertahanan Bournemouth. Sangat disayangkan. Seandainya Salah bisa mencetak gol lagi, ya tentu itu akan menambah kepercayaan dirinya. Memang kita tahu dia sebelumnya sudah mencetak 2 gol, tapi seandainya dia bisa mencetak gol lagi, itu akan menambah kepercayaan dirinya. Dan miss-missnya nih aneh nih dari Salah. Apalagi di babak pertama tuh di menit ke-16. Sudah mendapatkan umpan yang matang dari Harvey Elliott. Sudah kosong gawangnya, ternyata tinggi. Kemudian shooting dia bisa di-save oleh penjaga gawang Bournemouth, dan kemudian satu lagi dia dapat peluang di babak kedua yang juga gagal dia manfaatkan, tendangannya melayang tinggi. Ya kita harapkan nanti Salah bisa kembali ke best performance-nya agar dia bisa membawa Liverpool untuk naik ke papan atas. Dan seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, bahwa ini masih awal musim, jadi perjalanan masih jauh dan juga perjuangan akan semakin berat. Sehingga memang untuk sementara ini kita belum bisa memprediksi ya tim-tim mana saja yang akan bersaing di papan atas. Mungkin nanti setelah pekan ke-6 baru kita akan bisa melihat ya kurang lebih tim-tim mana yang akan bersaing di papan atas. By the way, Arsenal menang lagi, luar biasa ya. Saya tidak menonton secara full, saya hanya nonton halftime karena menurut saya 45 menit jalannya pertandingan itu di babak pertama itu boring, sehingga saya pikir udahlah tidur aja. Dan
Saya sebetulnya sudah feeling ya, kalaupun Arsenal menang nih dengan skor tipis 1-0, ternyata mereka tertinggal dulu ya, bagus juga bisa comeback. Jadi saya ingin membahas dulu pertandingan pertama nih teman-teman. City lawan Palace, singkat saja, kita tahu bahwa City punya materi pemain yang istimewa dan kali ini mereka bisa menurunkan duet terbaik mereka di center back, John Stones dan juga Ruben Dias. Ada Cancelo, ada Walker, Silva, Rodri, Mahrez, kemudian De Bruyne, Phil Foden, dan Erling Haaland. Erling Haaland akhirnya mendapatkan suplai bola yang dia perlukan dari Crystal Palace. Sangat disayangkan bahwa Zaha tidak bisa bermain di pertandingan ini, tapi ada Edward, ada Ayu, ada juga Doucouré yang mendapatkan satu peluang ya untuk mencetak gol. Kemudian ada Klein, ada Eze juga kita tahu adalah pemain yang bagus. Dan dari jalannya pertandingan ya memang Palace bermain bertahan total, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol dari peluang pertama mereka, dari free kick. Eze yang mengambil free kick itu ternyata ada deflection dan terkena John Stones yang bisa menjebol gawang dari Ederson. Ya tampaknya gak beruntung juga nih John Stones ya, padahal dia juga coba untuk menghalau bola, atau mungkin dia juga gak nyangka bahwa bola akan mengarah ke dia. Kemudian City berkali-kali menyerang, tapi saya melihat bahwa para pemain Palace ini bisa membaca pola permainan dari City yang para pemainnya coba terus-menerus memberikan umpan kepada Haaland. Tapi ya kita melihat bahwa Palace ini meskipun bermain bertahan total, sesekali mereka keluar bermain counter. Dan juga mereka memancing para pemain City itu untuk melakukan pelanggaran, karena para pemain Palace juga beberapa kali mengandalkan skill individu. Dan ketika ada pelanggaran, sebelumnya kita tahu bahwa mereka bisa mencetak gol ketika Eze memberikan umpan tersebut, dan kemudian lagi-lagi dari situasi bola mati dari corner, Eze yang memberikan umpan dan Anderson bisa mencetak gol yang indah dengan powerful header. Turun minum, ya saya pikir Pep akan langsung melakukan pergantian pemain, ternyata enggak juga. Dan Silva bisa mencetak gol, memperkecil ketertinggalan. What a goal, skill individu dari Silva setelah dia mendapatkan umpan dari Rodri. Dan saya melihat ada Mahrez dan juga Kyle Walker yang melakukan pergerakan tanpa bola yang mengganggu konsentrasi para pemain Palace, sehingga tidak ada pemain dari Palace yang menutup ruang tembak dari Silva. Mungkin mereka mengira seperti di babak pertama Silva akan membagi bola, tapi Silva shooting. What a goal. Dan ada dua pergantian pemain yang dilakukan oleh Pep. Gundogan masuk, ini sangat penting agar dari lini tengah ada pemain tambahan yang bisa membagi bola, dan Silva akan lebih sering melakukan pergerakan ke depan, jadi perlu ada pemain yang stay di tengah. Alvarez masuk karena Alvarez kita tahu adalah pemain yang akan lebih aktif berada di dalam kotak penalti pertahanan tim lawan, dan betul Alvarez yang memberikan sentuhan dengan kepalanya ketika ada umpan dari De Bruyne yang mengarah ke dalam kotak penalti, dan Foden ketika mendapatkan bola membagi bola tersebut kepada Erling Haaland yang mencetak gol dengan heading yang keras. Dan ketika sudah 2-2, saya sudah yakin ini tinggal menunggu waktu saja City unggul. Dan ternyata betul, nggak lama kemudian kita lihat ya, ini gol yang indah nih teman-teman. Ada total 6 kali passing dilakukan oleh 4 pemain dari Manchester City sebelum akhirnya Erling Haaland mencetak gol. Tampaknya Stones itu ingin shooting, tapi ternyata bolanya mengarah kepada Haaland, dan Haaland bisa mencetak gol keduanya di pertandingan ini sebelum akhirnya dia mendapatkan umpan dari Gundogan. Ini adalah klasik gol dari Erling Haaland. Seperti biasa, dia mengandalkan kekuatan fisiknya dan juga kecepatannya ketika dia menerima umpan tersebut dari Gundogan yang sudah dia minta duluan. Ada 2 pemain dari Palace, tapi mereka tidak bisa menghentikan pergerakan dari Haaland yang bisa juga mengimbangi pergerakan dia dengan finishing yang sempurna. 4-2, dan itu melengkapi kemenangan dari City. Kemudian Haaland kembali mendapatkan peluang, tapi ya sayang dia tidak bisa mencetak gol. But hat-trick is good enough, sudah cukup baik bagi Haaland, dan untuk sementara dia adalah top scorer. Dan bagi Palace ya, ini adalah permainan ekstra defensif dari mereka. Bahkan di babak kedua mereka tidak mendapatkan satupun peluang, dikurung habis oleh para pemain City. Dan keunggulan dari City adalah mereka punya pemain-pemain yang bisa membagi bola secara baik dan juga bisa melakukan pergerakan secara individu yang baik, dan juga punya akurasi dalam melepaskan tendangan atau juga heading. Itu yang membuat mereka bisa comeback di pertandingan ini. And now to the second match, Liverpool versus Bournemouth. Ya, bukan merupakan sebuah kejutan Liverpool bisa menang, tapi yang kejutannya mereka menang dengan skor telak 9-0. Ini kan jarang terjadi teman-teman. Sebelumnya saya ingat tuh United ya, pernah menang dengan skor 9-0 lawan Ipswich, kemudian lawan Southampton. Kali ini Liverpool juga bisa menang dengan skor 9-0. What a game. What a game, maksud saya permainan dari Liverpool. Kalau dari Bournemouth sih ya seperti itu, bertahan terus. Sangat disayangkan tim-tim papan tengah atau papan bawah nih ketika lawan tim yang kuat pasti akan memilih strategi bertahan. Nah, strategi bertahan ini
akan menyulitkan mereka sendiri, apalagi ketika berhadapan lawan Liverpool atau juga City yang memang biasa melakukan variasi serangan ketika mereka deadlock. Dan sepertinya Klopp belajar dari kesulitan Liverpool itu menang lawan Crystal Palace. Artinya para pemain di depan itu nggak harus mengandalkan skill individu mereka, tapi harus lebih sering membagi bola, dan itu yang benar-benar terjadi. Menurut saya, man of the match adalah Firmino, karena selain dia mencetak 2 gol, dia juga bisa memberikan 3 assist. Dan juga para pemain yang tampil di lini pertahanan cukup solid, menyulitkan para pemain dari Bournemouth untuk melakukan counter attack, sehingga walaupun mereka mendapatkan 2 peluang, tapi ya bukan merupakan peluang yang berbahaya juga. Dari jalannya pertandingan di menit-menit awal saja Liverpool sudah mencetak gol. Gol dari Luis Diaz, kita lihat ada peran dari Salah dan juga Firmino. Kemudian Firmino memberikan umpan diselesaikan oleh Luis Diaz, seperti yang saya katakan tadi, bahwa para pemain depan di Liverpool ini nggak harus mengandalkan skill individu mereka, tapi mereka harus membagi bola juga. Karena itu di pertandingan lawan MU terlihatlah Diaz dan juga Salah banyak mengandalkan skill individu mereka yang bisa diblok oleh para pemain dari MU. Tapi di pertandingan ini mereka membagi bola, mereka bermain kolektif sehingga mereka bisa mencetak gol, cukup banyak gol, dan juga mereka terlibat dalam proses membangun serangan. Seharusnya Salah ini mencetak hat-trick di pertandingan ini kan teman-teman, banyak peluang dari Salah. Nah ini Salah harus cepat kembali ke best performance-nya nih, karena Liverpool tentu membutuhkan Salah sekarang. Sebab Mane sudah pindah. Dan Diaz, dia bisa mencetak 2 gol di pertandingan ini, tapi ya kita tahu dia kan bukanlah goal scorer seperti Mane atau juga Salah. Firmino bagus bisa mencetak 2 gol, tapi kan nggak seperti biasanya dia bisa mencetak 2 gol, tapi memang dia bermain kolektif, dia banyak memberikan assist, 3 assist di game ini seperti yang saya katakan tadi, dan akhirnya dia bisa memberikan assist kepada Harvey Elliott setelah sebelumnya Salah memberikan dia umpan. Harvey Elliott ada gol nih, pemain muda yang cukup baik penampilannya ya. Kemudian Trent bisa mencetak gol, lagi-lagi Firmino membagi bola. Kalau menurut saya ini adalah gol terbaik di pertandingan ini, gol dari Trent ya. Memang ini fullback yang lebih sering menyerang daripada bertahan. Firmino bisa mencetak gol, bola pantul itu setelah Salah coba untuk memberikan bola di dalam kotak penalti. Van Dijk bisa mencetak gol dari corner, dari Robertson, luar biasa. Untuk pertama kalinya Liverpool turun minum atau menyelesaikan babak pertama dengan unggul 5-0 di era Premier League. Ini untuk pertama kalinya teman-teman. Saya pikir dengan unggul 5-0 udahlah santai aja mainnya, ternyata enggak juga. Kemudian Mepham melakukan gol bunuh diri ya, tapi itu kalau dia gak bunuh diri sudah ada Luis Diaz di tiang jauh. Firmino again bisa mencetak gol, bola rebound, luar biasa. Carvalho bisa mencetak gol setelah dia dikasih umpan oleh Tsimikas, salah satu pergantian pemain yang dilakukan oleh Jurgen Klopp. Jadi ya Liverpool sekarang kita melihatlah secara permainan sudah mulai menyetel. Memang lawannya bukanlah tim yang kuat, tapi bisa menang dengan jumlah mencetak 9 gol itu sesuatu yang luar biasa teman-teman. Itu kan jarang terjadi di Premier League. Dan Carvalho bisa mencetak gol yang indah setelah Tsimikas memberikan umpan, setelah sebelumnya dia menerima umpan dari Trent. Jadi from one fullback to another fullback, itulah yang saya katakan kolektivitas. Dan Luis Diaz akhirnya bisa mencetak gol lagi dari corner ketika Tsimikas memberikan umpan yang akurat. So overall this was a 5-star performance from Liverpool. Mereka mendominasi jalannya pertandingan, mereka menciptakan total 12 peluang yang berbahaya. Maka itu yang tadi saya katakan, seharusnya Salah sudah mencetak hat-trick di pertandingan ini, tapi entah mengapa dia justru tidak mencetak 1 gol pun, tapi rekan yang lain yang berada di depan, Firmino 2 gol dan Luis Diaz 2 gol. Dan tentu kita harapkan Liverpool bisa bermain konsisten seperti ini, karena jika Liverpool juga bersaing di papan atas, City juga bersaing, Arsenal juga bersaing, Tottenham Hotspur juga nanti bersaing, Chelsea saya harapkan bersaing, akan semakin ramai persaingan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.